Naik gaji, siapa yang tidak suka dan bahagia mendengar kata-kata ini? Asiknya naik gaji, seperti bisikan surgawi ya. Tetapi perhatikan, meskipun naik gaji kita juga harus tahu. Karena biasanya ketika seseorang mendapatkan kenaikan gaji, jumlah kebutuhannya pun biasanya budget-budget dan juga list-list yang akan dia keluarkan bertambah. Asik naik gaji, tetapi kita juga terus waspadai inflasi. Untuk kali ini kita akan bahas dari PP yang membawa banyak berita gembira tadi, PP nomor 15 kaitannya dengan gaji PNS dan sudah ditetapkan. Apa di balik penetapan gaji tersebut? Kali ini kita akan kaitkan dengan tingkat inflasi karena kita akan dibandingkan kenaikan gaji yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo dan juga era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono di 10 tahun sebelumnya. Agar kita bisa menjadi fair karena mulai banyak yang dibandingkan selama SBY memimpin karena Susilo Bambang Yudhoyono yang hampir tiap tahun di era kepemimpinannya selama 2 kali selalu rajin memberikan kenaikan gaji bagi para PNS dan PNS juga selalu sumringah di era SBY karena hampir tiap tahun mereka menikmati kenaikan gaji. Tetapi akan lebih fair kalau kita selalu garis bawahi konteks dan juga keadaan serta kondisi ekonominya jauh berbeda. Karena kondisi ekonomi pada periode tersebut dibandingkan yang sekarang jauh sekali berbeda. 2004 hingga 2014 tingkat inflasi jauh lebih tinggi dibandingkan 2015 hingga 2018 kemarin ketika Jokowi memimpin. Kita lihat terlebih dahulu seperti apa perjalanan inflasi aktual dibandingkan dengan target inflasi antara 2008 hingga 2012 ya. Kalau kita lihat 2005 hingga 2014 Susilo Bambang Yudhoyono memimpin. Ini 10 tahun SBY memimpin, hampir tiap hari, hampir tiap tahun maksudnya ya. PNS menikmati yang namanya kenaikan gaji. 2007 ini menarik, sebelumnya kita di sebelum 2008 ini kenaikan gaji tertinggi bahkan mencapai 21%. Ini terjadi di era Susilo Bambang Yudhoyono. Sekali lagi kondisi perekonomian berbeda, konteksnya juga sudah berbeda. Hanya di 2006 terpantau SBY absen menaikkan peraturan kenaikan gaji PNS. Sementara di era Joko Widodo hanya 2 kali saja dinaikkan gaji sejauh ini. Tingkat inflasi kalau kita bandingkan dengan data yang ada ini, kita mulai dari tingkat inflasi di era Susilo Bambang Yudhoyono yang pertama. SBY memimpin pertama 2005 hingga 2019. Rata-rata tingkat inflasinya ada di 8,82%. Kemudian masa kepemimpinan SBY yang kedua ini 2010 hingga 2014 sebelum Jokowi mengambil alih di 6,34% saja. Di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, inflasi juga sempat mencapai level tertinggi. Inflasi tertinggi di bawah Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu mencapai bahkan 17,11%. Inflasi tinggi ini terjadi di 2005. SBY mimpin totalnya 2005 hingga 2014. Sementara kalau kita lihat inflasi Jokowi, ini Anda sudah perhatikan ya figurnya seperti ini, tingkat inflasi aktual 2018 hingga 2012. Karena kita beralih ke tahun berikutnya, ini 2013 hingga 2019 inflasi aktual yang ada. Sementara inflasi di era Jokowi 2015 kita mulai di situ hingga 2018 ini rata-rata hanya sebesar 3,27%. Perhatikan gap antara tingkat inflasi di SBY dan gap inflasi tingkatnya yang ada di Jokowi. Sehingga kita bisa lebih fair, tidak menggunakan lagi kata-kata mengapa Jokowi hanya 2 kali dan Jokowi jarang menaikkan gaji PNS dibandingkan SBY. Ini kita lihat paling tinggi untuk tingkat inflasi di era Joko Widodo, ini di 2015 ini juga hanya di 3,35% saja terjadi di 2015. Sudah 1 tahun memegang tampuk kekuasaan. Untuk berikutnya inflasi kita bergerak di rentang-rentang ini ya. 3,02 2016, 2017 3,61, 3,13 2018, proyeksinya nanti di 3,5 plus minus 1%. Ini kenaikan gaji memang merupakan instrumen untuk bisa melakukan penyesuaian tingkat pendapatan terhadap keadaan ekonomi yang ada. Jadi wajar saja bila memang dirasakan perlu tingkat inflasi tinggi dan juga ada kenaikan harga-harga bahan pokok di sana, sudah saatnya menaikkan gaji. 2 kali saya distract karena ada warna merah keluar sendiri ya di touchscreen kita. Kita lihat berikutnya, ini adalah kenaikan gaji pokok dari PNS dari 2008. Betapa rajinnya Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan gaji PNS, gaji pokoknya hampir setiap tahun. Kecuali di 2016 kita lihat ini ada absen di sana ya. SBY absen menaikkan peraturan kenaikan gaji di tahun 2006 maksud saya. Ini kita lihat
kalau kita mulai masuk 2015, 3 tahun berturut-turut di era kepemimpinan Joko Widodo tidak ada kenaikan gaji sama sekali. Yang menikmati tidak hanya PNS saja, tetapi juga TNI dan Polri. Seperti apa gambarannya, perubahannya seperti apa, kenaikan gaji yang diberikan? Kita langsung saja persingkat dari golongan terendah, golongan 1A dengan masa 0 tahun dan juga masa jabatan yang tertinggi. Untuk golongan 1A sesudah di 1.566.800. Sebelumnya di 1.486.500. Sementara itu golongan tertinggi, golongan 4E, sekarang di 5.901.200 untuk gaji pokok. Sebelumnya di 5.620.300. Bagaimana? Di tengah kondisi ekonomi global yang melambat itu artinya kita mau tidak mau harus mengupayakan untuk memperbaiki atau mengandalkan sisi domestik. Ya, artinya kita harus bagaimana mendorong domestic demand. Ya. Caranya adalah, salah satunya adalah meningkatkan daya beli. Nah, salah satu untuk meningkatkan daya beli masyarakat itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yang ada di dalam domainnya pemerintah adalah menaikkan gaji PNS. Instrumen paling efisien. Yang paling memungkinkan, paling cepat. Dan itu sah-sah saja. Memang kebetulan timingnya harus bersamaan. Saya melihatnya pure dari perspektif ekonomi. Ya, lepas dari prejudices yang ada, kita review dari tingkat inflasi sehingga pemerintah sangat berhati-hati untuk merubah kebijakan kenaikan gaji ini. Kan memang pada infrastruktur. Ya, sementara tahun ini sudah disebutkan bahwasanya fokusnya ada di SDM. Ya. Nah, kalau kita lihat dari relevansinya seperti itu, jadi pas kan? Ya. Bukan berarti meninggalkan infrastruktur, tapi kalau kita lihat di APBN, lompatan untuk infrastruktur hanya sekitar 10 triliun kalau tidak salah. Kenaikan alokasi anggaran untuk infrastruktur. Jadi fokus dari pemerintah adalah bagaimana memperbaiki SDM, meningkatkan SDM. Ya, yang paling gampang meningkatkan SDM ya insentifnya dulu dong. Peningkatan daya beli. Dan memang ini sudah prioritasnya, agendanya kalau sekarang. dilihat dari... Untuk sisi belanja pemerintah, kita masih on track. Meskipun banyak program besar yang Bapak Presiden telah sampaikan, kita tetap memantau secara detail. Belanja KL 196 triliun sudah kita lakukan, 16,9. Belanja non-KL itu termasuk subsidi pensiun, ada 217. Kalau kita lihat, Indrawati merestui skema penyaluran dana pensiunan PNS diubah dari Pay As You Go menjadi fully funded alias iuran pasti. Sudah sejak lama pemerintah memang berencana mengubah skema iuran PNS. Saat ini skema pensiunan PNS adalah Pay As You Go, di mana perhitungan skema ini adalah dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dana dari APBN. Sementara itu, pemerintah akan mengubah skema tersebut menjadi iuran pasti alias fully funded. Dengan skema tersebut, uang pensiunan yang diterima PNS akan jauh lebih besar karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay yang jumlahnya lebih besar. Skema fully funded selain diambil dari persentase THP, pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Maka dari itu bukan hal yang mustahil pensiunan PNS bisa mengantongi 1 miliar rupiah. Rencana perubahan skema pensiunan ini bisa... Untuk sisi belanja pemerintah, kita masih on track. Meskipun banyak program besar yang Bapak Presiden telah sampaikan, kita tetap memantau secara detail. Belanja KL 196 triliun sudah kita lakukan, 16,9. Belanja non-KL itu termasuk subsidi pensiun, ada 217. Kalau kita lihat, prosentase dari belanja kita tidak banyak berbeda. Tahun lalu karena pemilu kita melakukan front loading untuk persiapan pemilu, memang persentase belanja adalah di 17,3. Tapi sebelum pemilu year 15,5, tahun ini 15,3. Jadi masih comparable, masih cukup baik. Untuk pensiun tetap kita bayar, kemarin ada kenaikan pensiun plus THR, kita tetap meningkatkan belanja, yaitu tumbuhnya 4%, tahun lalu karena ada kenaikan yang cukup tinggi. Subsidi tadi yang Bapak Presiden menyampaikan subsidi pupuk, coba bayangkan, kita di 2025 sampai dengan Maret sudah mengeluarkan 1,7 juta ton.
Dan ini dilakukan secara tepat waktu dan tadi sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, simplifikasi yang menjelaskan bagaimana kita bisa mensecure panen yang baik. Karena pupuknya datang pada saat memang dia tanam. Tahun-tahun sebelumnya pupuknya datang, ada anggarannya, tapi datangnya terlambat dan hilang. Jadi ini matters a lot. Reform itu sangat-sangat memberikan pengaruh yang luar biasa besar terhadap perbaikan apa yang ada di dalam pelaksanaan. Beberapa dari subsidi BBM, LPG 3 kilo, subsidi listrik, semuanya dari sisi volume mengalami kenaikan. Ini artinya APBN bekerja untuk melindungi masyarakat agar mereka yang bebannya terasa dalam situasi saat ini, mereka mendapatkan perlindungan dari APBN. Belanja pemerintah ke daerah, transfer juga dalam hal ini tetap terjaga dan on track. Ini bahkan yang oleh Bapak Presiden menyampaikan, kalau kita sekarang membelanjakan hampir sepertiga belanja kita ke pemerintah daerah, sudah seharusnya kita melihat setiap rupiah itu harus benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Dari mulai dana desa, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, baik itu yang fisik maupun non-fisik. Jadi semua angka di APBN memang dilihat secara lebih teliti. Itu barangkali yang membuat banyak yang tidak comfortable. Tapi ini tujuannya adalah untuk supaya meyakinkan bahwa setiap rupiah bekerja untuk bisa dinikmati oleh masyarakat secara langsung. Pembiayaan APBN, karena banyak yang mengatakan apakah APBN akan defisit dan defisitnya nanti akan berapa. APBN didesain dengan defisit 2,53%. Ini sesuai dengan Undang-Undang APBN yang sudah disetujui oleh DPR, yaitu Undang-Undang 62 tahun 2024. 2,53% itu artinya defisit 616 triliun. Sampai dengan sekarang defisit dan pembiayaan kita bisa isu 250, untuk surat berharga negara kita 282. Memang terjadi kenaikan karena kita melakukan front loading mengantisipasi bahwa Pak Trump akan membuat banyak disruption. Jadi kalau kita melakukan front loading bukan karena kita nggak punya duit, karena kita memang strategi dari issuance kita untuk mengantisipasi ketidakpastian yang pasti akan membuat kenaikan. Jadi dalam hal ini kami ingin menyampaikan bahwa kita akan tetap menjaga APBN dan terutama utang dan juga defisit kita secara tetap prudent, transparan, hati-hati. Dan ini yang menyebabkan tadi disampaikan oleh Pak Menko, rating kita tetap terjaga, stable, bahkan outlook-nya pun tetap stable. APBN adalah instrumen untuk membiayai banyak program-program penting. Ketahanan pangan yang Bapak Presiden telah sampaikan tadi. Kita telah memberikan subsidi pupuk 1,3 juta ton di the first 3 months. Ketahanan energi, subsidi BBM, subsidi listrik, makanan bergizi sudah 2,6 juta penerima. Mungkin nanti kita update selalu setiap bulan untuk menyampaikan berapa yang sudah, dan nanti Pak Dadan juga bisa menyampaikan. Program-program pendidikan tetap kita jaga. Presiden meminta agar ini tetap dijaga. Bahkan ada inisiatif-inisiatif baru, itu semuanya dibiayai di dalam amplop APBN yang ada. Jadi jangan khawatir tidak jebol APBN-nya. Banyak yang mengatakan apakah APBN-nya jebol? Tidak. Program-program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang ada. Program kesehatan termasuk pemeriksaan kesehatan gratis itu sudah dianggarkan di dalam APBN. Pembangunan desa termasuk koperasi desa itu juga nanti akan menggunakan dana desa. Governance-nya yang kita sekarang work out, tapi tidak menambah amplop sehingga kemudian orang menganggap oh akan ada pengeluaran yang akan membuat APBN kita menjadi tidak sustainable. Pertahanan semesta baik untuk alutsista dan juga industri pertahanan dalam negeri itu semuanya ada di dalam APBN kita. Dan Danantara yang di-establish termasuk penggunaan dividen itu sudah kita perhitungkan. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa APBN tetap terjaga sebagai anchor confidence karena ini penting sekali. Dan antara dalam hal ini kami dengan Pak Rosan dan Menteri BUMN akan terus bekerja bersama. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, ya harus dikelola secara prudent, transparan karena ini adalah harta untuk anak cucu kita. Kita akan
mendesain dengan tata kelola di mana whistleblower ada, oversight cukup kuat, dan penekanan untuk tidak ada konflik kepentingan dan bebas korupsi. Untuk program-program yang sudah diidentifikasi tetap akan dilihat secara profesional sehingga tujuan yang baik dilaksanakan dengan baik dan dapat dikelola dengan amanah dan accountable. Itu yang tentu akan memberikan assurance. Bersamaan nanti kita akan bersama-sama dengan teman-teman BUMN dan Danantara untuk terus menyampaikan kepada para investor yang masih menanyakan, karena Danantara dan APBN termasuk dua hal yang terus dipertanyakan. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa kami bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan Presiden, mission yang diberikan oleh Presiden, tapi juga kepercayaan dari market dan masyarakat. Merah Putih dan seluruh hadirin yang kami hormati, saya juga ingin menyampaikan selamat Idul Fitri kepada Bapak dan Ibu sekalian yang merayakan, dan mohon maaf lahir batin. Kami akan melengkapi presentasi dari Pak Menko Perekonomian yang tentu lebih banyak kepada instrumen APBN, karena ini salah satu instrumen di dalam pengelolaan ekonomi dan terutama dari sisi makro yang banyak sekali diandalkan pada saat menghadapi shock ataupun guncangan-guncangan. 4 hal yang akan saya sampaikan: pergeseran geopolitik yang sebagian tadi telah disampaikan oleh Pak Menko, tarif perdagangan yang diimplementasikan Amerika Serikat dan dampaknya, resiliensi dari perekonomian Indonesia, dan bagaimana kinerja APBN. Ibu bapak sekalian, kita semua memahami bahwa dunia berubah luar biasa. Pasca Perang Dunia Kedua, di mana pada saat itu negara Eropa porak-poranda dan harus dibangun, memunculkan suatu tekad bersama, terutama di negara-negara Barat, untuk memunculkan suatu institusi-institusi global seperti WTO, IMF, World Bank, di dalam rangka untuk mengelola perekonomian dunia agar bisa membangun kembali pasca puing Perang Dunia Kedua. Sekarang ini seluruh institusi global ini menjadi kurang efektif atau bahkan tidak efektif karena shareholder utamanya yaitu G7, terutama Amerika Serikat sendiri yang melahirkan institusi ini, sekarang tidak lagi percaya pada institusi yang dibuat, sehingga memunculkan suatu sistem yang sifatnya unilateral. Ini rule base yang selama dikenal sejak Perang Dunia Kedua sekarang menjadi tidak pasti. Di sisi lain memunculkan blok-blok baru termasuk BRIC tadi, dan juga kebijakan yang semuanya cenderung menjadi dalam situasi tidak pasti. Intensitas dari persaingan yang sangat runcing, setiap negara pasti instingnya adalah menjaga domestiknya. Maka banyak kebijakan ekonomi menjadi inward looking. My country first, American first, China first, Indonesia first, dan yang lain-lain. Karena ini memang pada saat external environment tidak bisa diandalkan, maka yang harus dilakukan adalah menjaga kepentingan nasional. Dan ini sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, termasuk tadi di dalam pembukaannya, penekanan ini bahkan sebelum Donald Trump menyampaikan Trump tarif atau Liberation Days tarif yang disampaikan minggu lalu. Tadinya kita masih berharap adanya supply chains yang berdasarkan perkawanan, makanya waktu itu muncul friendshoring, nearshoring. Sekarang bahkan tidak ada definisi yang disebut kawan atau friend lagi, karena Amerika terhadap Kanada, terhadap Meksiko, negara yang tergabung dalam NAFTA, ini pun juga yang dibidani oleh Amerika Serikat, sekarang ini di-abandon dan menjadi persaingan yang tidak ada lagi definisi kawan atau lawan. Inilah dunia yang kita hadapi. Kebijakan tarif Amerika menjadikan risiko ketidakpastian yang luar biasa. Kalau kita lihat timelinenya, selama satu episode 1 Februari hingga April ini, dalam 2 bulan telah mengubah lanskap perekonomian global.
Pada saat Presiden Trump tanggal 1 April mengeluarkan executive order untuk mengatakan Kanada diberikan tarif 10% dan untuk energinya 25%, Meksiko diberikan tarif 25% dan Tiongkok 10%, itu telah mengubah seluruh tatanan perkawanan yang tadinya dianggap taken for granted itu akan terus berjalan. Sejalan dengan waktu muncul kemudian retaliasi atau respons dan ancaman tambahan untuk produk tertentu seperti baja dan aluminium. Kemudian muncul executive order yang baru tanggal 4 Maret persis sebulan yang lalu untuk menambah untuk Tiongkok 20% dan Kanada melakukan retaliasi. Timeline ini menggambarkan hanya dalam waktu 1 bulan dunia yang tadinya digovern dengan rule base sekarang tidak ada lagi kepastian. Ini yang menjadi salah satu yang perlu untuk kita perhatikan di dalam kita mengelola ekonomi. Tidak kita terus-menerus terkaget-kaget, namun pada saat yang sama kita tetap waspada. Tarif resiprokal yang disampaikan oleh Amerika terhadap 60 negara menggambarkan cara penghitungan tarif tersebut yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami. Jadi ini juga sudah tidak berlagu lagi ilmu ekonomi. Yang penting pokoknya tarif duluan. Karena tujuannya adalah menutup defisit. Tidak ada ilmu ekonominya di situ. Menutup defisit itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. Itu is purely transactional. Nggak ada landasan ilmu ekonominya. Jadi teman-teman ini ada ICI di sini, mohon maaf tidak berguna Pak ilmunya hari-hari ini. Nah oleh karena itu, karena ini adalah pragmatis, sebetulnya pada saat kita semua dilantik oleh Presiden Prabowo, kita diberikan pembekalan dan pembekalan itu menjadi sangat relevan. Beliau menyampaikan dunia sekarang digovern oleh realis. Jadi pragmatic dan realism rather than theoretical ideology yang selama ini menggovern dunia semenjak Perang Dunia Kedua. Ini menjadi realita yang jauh lebih cepat dan harus kita segera respons. Kebijakan tarif resiprokal direspon oleh berbagai negara seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menko. Tiongkok yang tadinya dianggap akan restrain atau menahan diri justru melakukan retaliasi yang sama kerasnya. Dan ini menimbulkan suatu eskalasi, makanya pemburukan di pasar uang dalam 2 hari terakhir ini karena respons kedua sesudah RRT menyampaikan retaliasi. Sesudah RRT menyampaikan retaliasi, Presiden Trump dengan Twitter mengatakan saya akan menaikkan lagi tarifnya menjadi 50%. So ini adalah eskalasi yang belum berakhir dan karena ini sudah menyangkut presiden dengan presiden, biasanya akan sangat sulit untuk face savingnya. Jadi ini adalah situasi yang harus kita hadapi secara sangat open minded, pragmatik dan pada saat yang sama kita harus agile.